Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Woi, mantap banget ini ya. Beberapa altcoin pada ngacang semuanya. Wih, termasuk Shiba hari ini lumayan banget nih ya, naiknya sampai 11%-an. Dan yang sangkut saya semakin dalam hanya ada di SEC dan di Shiba Inu. Oke. Yang lainnya alhamdulillah dapat di harga bawah semua. Oke, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 3 buah handphone Android dan token Shiba Inu untuk 20 orang pemenang di spesial 50.000 subscriber. Dan sepertinya sudah tercapai ya, alhamdulillah. Dan pengumumannya ini akan dilakukan pada bulan November ini. Jadi masih banyak banget kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya, Bang? Gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga, bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjano Crypto. Nah, di sini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Dan challenge-nya itu selalu dadakan seperti tahu bulat ya. Makanya tetap stay on terus di grup Arjano Crypto. Oke, nanti malam jangan lupa hadir ya di acara live AMA bersama Yosi. Token sleting dengan Shiba Inu lah ya. Dan viral banget. Dan di situ nanti saya akan sedikit memberikan giveaway lah ya buat para army semua. Jadi nanti malam jam 8 malam di Telegram grup Arjano Crypto. Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency ke depannya. Nah, ini datang dari negara kita sendiri, Indonesia. Badan Islam terkemuka di Indonesia, otoritas negara pada kepatuhan syariah dilaporkan telah menyatakan cryptocurrency haram, dilarang bagi umat Islam di bawah hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa kripto memiliki unsur ketidakpastian, taruhan, dan kerugian. Majelis Ulama memberi nasihat kepada Kementerian Keuangan Negara dan Bank Sentral tentang masalah keuangan di Islam. Kemudian, ada keputusan MUI ini tidak mengikat, jadi secara hukum dan tidak berarti cryptocurrency itu dilarang di Indonesia. Namun itu dapat menghalangi Muslim untuk berinvestasi dan institusi lokal untuk menerbitkan atau menyediakan layanan dalam aset kripto. Atas pernyataan tersebut, nah jadi pemerintah Indonesia telah mengindikasikan bahwa negara tersebut tidak akan memberlakukan larangan langsung terhadap cryptocurrency seperti yang dilakukan oleh China. Aset kripto hanya diizinkan untuk diperdagangkan bersama komunitas berjangka di Indonesia tetapi tidak dapat digunakan sebagai mata uang. Ya, selain itu juga, jadi pemerintah Republik Indonesia ini mendorong untuk mendirikan pertukaran kripto pada akhir tahun dan Bank Indonesia telah menjanjikan mata uang digital Bank Sentral atau CBDC-nya. Yes, itu kembali lagi kepada kita semua dan kepada kalian semua. Oke. Tapi intinya tetap di Indonesia tidak melarang seperti tegas dari Cina ya. Dan ini memang kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Oke. Kalian tahu nggak? Jadi kemarin itu sebenarnya di video saya sebelumnya tentang si radio Caca yang nggak ada suaranya itu. Nggak tahu saya kok bisa nggak ada suaranya. Nah, jadi kemarin itu harga marketnya lagi turun tuh sampai yang tadinya 68.000 sampai turun banget sampai 64.000 harga Bitcoin dan beberapa altcoinnya pada melempem semuanya ya. Nah, karena itu gara-garanya mungkin ya si Elon Musk ini telah menjual sahamnya untuk memenuhi pajak dari opsi. Si Kang Elon ini ngejual saham Teslanya. Jadi dari kemarin tuh naik luar biasa dan dia telah menjual berapa ya? 280 berapa gitu. Saya lupa, nanti ada datanya. Apakah tidak menutup kemungkinan bahwa si Kang Elon ini menjual Bitcoin ini ketika si Bitcoin serta Ethereum mencapai harga tertingginya pada bulan November ini? Nah, nggak ada yang tahu kan? Kita tunggu aja. Mungkin dari itu ya. Atau hanya memang murni dari penjualan saham Teslanya. Nah, ini kalau laporan dari MedWells, kalau bisa lihat ya, Elon Musk baru saja menjual 2,15 juta lembar saham Tesla senilai lebih dari 2 miliar dolar. Wow, gila banyak ya. Kemudian kita mungkin melihat kontribusi yang sangat besar masuk ke Dogecoin segera di sini. Nah, ini memang si MedWells adalah salah satu investor dari Dogecoin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin dia pindah ke Shiba atau dia serok Bitcoin ketika memang harganya lagi turun kemarin. Jadi sekarang ini banyak banget loh memanfaatkan ketika harga koreksi cepat banget mereka melakukan entry. Dan di fase ini memang beberapa koin dan altcoin lainnya itu trennya lagi sedang naik semua. Menuju akhir tahun dan awal tahun biasanya memang beberapa koin tuh pada ngacang.
Tapi jangan termakan FOMO juga. Tetap perhatikan entry yang terbaik. Dikira rasa cukup, sikat. Nah, langsung entry. Ketika sudah di entry, malah turun. Mana duitnya dari pinjol lagi. Ya udah, harus tetap santuy ya. Nah, ini datang dari koin favorit adalah Shiba Inu. CEO Robinhood memuji Shiba Inu karena daftar tunggu dompet kripto bertambah menjadi 1,6 juta dolar. Wow. Oh, bukan dolar, 1,6 juta pengguna. Christine Brown atau CEO dari Robinhood memuji komunitas Shiba Inu tetapi mengatakan keselamatan adalah prioritas platform atas keuntungan jangka pendek dari daftar token baru. Salah satu hal favorit saya adalah melihat komunitas di sekitar koin ini benar-benar terlibat dengan kami dan memberitahu kami apa yang mereka inginkan. Kemudian si Brown juga menyatakan bahwa perusahaan yang mengutamakan keselamatan adalah Robinhood yang menilai dengan cermat kelayakan peraturan dari listingnya. Strategi kami berbeda dari banyak pemain lain di luar sana yang berlomba-lomba untuk membuat daftar aset sebanyak mungkin saat ini. Kami berpikir bahwa keuntungan jangka pendek bagi kami tidak sebanding dengan pengorbanan jangka panjang bagi pengguna kami. Intinya dia itu nggak sembarangan gitu loh bakal menerima koin-koin baru di platform mereka. Pasti nyesel dia. Karena Coinbase, kemudian Binance, Crypto.com, terus raksasa platform lainnya aja itu bangga banget ketika mereka menerima Shiba. Bahkan dengan kebanggaannya tersebut, ketika kita download di Play Store maupun di App Store, itu tampilannya, itu pembelian bacanya buy Bitcoin, Ethereum, dan Shiba. Kenapa nggak buy Bitcoin, Ethereum, atau Cardano, atau Dogecoin? Artinya apa? Itu di situ banyak banget platform-platform raksasa besar itu memanfaatkan momen-momen Shiba Inu di saat investor-investor baru ingin merasakan kenaikan yang luar biasa dari Shiba Inu ini. Kan pasti jujurnya sebenarnya dia nyesal ya. Tapi yaudah kita aja. Nah, jadi setelah beberapa kali project dari Shiba Inu sukses banget, termasuk Shiba Swap, kemudian Shibosis NFT-nya yang terjual dalam waktu 35 menit sebesar 10.000 NFT dengan harga di antara 0,2 sampai dengan 0,4 Ethereum, semuanya ludes terjual. Dan project selanjutnya yang kalian tunggu adalah Shibarium. Nah, Shibarium ini adalah yang digadang-gadang sebagai blockchain dari Shiba Inu. Dan bahkan NFT itu kan mahal banget tuh ketika mereka mengganti namanya dan menjualnya lagi sampai ada yang 152 Ethereum satu NFT-nya. Gila banget coba. Belinya 0,2 sampai 0,4. Kemudian ada juga yang harganya 36 Ethereum, ada yang 48 Ethereum, ada yang 50-an Ethereum. Gila banget gak? Jadi berlipat banget keuntungan ketika kita memiliki NFT dari Shiba yang bernama Shibosis pada saat itu. Nah, ada juga yang hanya satu Ethereum, itu tergantung semuanya. Kesepakatan antara penjual dan pembelinya. Nah, tujuan dari NFT itu adalah dengan mengembangkan dan merilis NFT adalah untuk membentuk game NFT berbasis Shiba. Pada akhirnya game ini dijuluki adalah Oshiverse. Nah, game ya. Langkah selanjutnya dalam perluasan ekosistem Shiba Inu adalah blockchain Shiba Inu sendiri, yaitu blockchain Shibarium. Shibarium akan menjadi L2. Menjadi blockchain L2 berarti Shibarium adalah blockchain yang akan duduk di blockchain Ethereum yang sudah ada. Kemudian tujuan dari blockchain Shibarium dari Shiba Inu adalah untuk menurunkan biaya transaksi bagi pengguna di ekosistem Shiba Inu. Biaya transaksi saat ini sangat tinggi karena Shiba dirasakan pada Ethereum ya, dan telah mengalami biaya gas yang sangat tinggi. Nah, jadi solusinya adalah blockchain Shibarium inilah yang menurunkan harga dari transaksi Ethereum tersebut. Nah, terus pertanyaan, kapan tanggal rilis dari Shibarium? Kalau kita lihat laporan dari Satoshi Kusama, salah satu tim dari Shiba Inu, dia mengatakan bahwa tidak lama atau tidak memakan waktu lebih dari 1 tahun. Nah, setelah NFT kemarin diluncurkan. NFT itu bulan apa ya? Lupa saya. Oktober apa September ya? Nah, hitung aja. Berarti kurang lebih 1 tahun setelahnya Shibarium bakal diluncurkan. Amin! Dan semoga saja itu bisa memompa harga dari Shiba Inu yang digadang-gadang sebagai one cent dream. Selain Shibarium juga, nah jadi banyak banget nih project Shiba Inu ke depannya. Yang tadinya itu Shiba Inu hanya token meme, tapi ke depan mereka ternyata benar-benar serius mengembangkan project. Banyak banget lagi projectnya, termasuk Dogi DAO. Kemudian Shiboshi NFT sudah, Shibarium, dan beberapa pembayaran dengan menggunakan token Shiba Inu. Serta dia bakal memiliki NFT gaming sendiri. Oke, sepertinya tercapai lah kalau ngeliat project dari begini ya. Kemudian kalau kita lihat data transaksi pembakaran terakhir, ini dalam 24 jam terakhir ada total sebesar 26.982.000
Shiba token telah dibakar dengan 11 transaksi. Jadi sejauh ini total yang telah dibakar adalah sebesar 41,02972% yang telah dibakar dari total pasokan awal adalah 1 kuadriliun. Wih! Kemudian kalau kita lihat laporan daily burn dari Shiba Inu ini dari kurang lebih 1 bulan terakhir lah, kayaknya nggak nyampe sebulan, dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 11 November kemarin, transaksi pembakarannya gila banyak banget ya. Antara sampai 50 juta sampai dengan 240 juta per hari yang telah dilakukan pembakaran oleh beberapa komunitasnya. Oh, mantap banget. Nah, ini adalah berita bagus lagi bahwa bioskop AMC mengatakan pelanggan akan segera daftar membayar dengan Shiba Inu. Jadi, ketika kalian melakukan nonton bioskop AMC ini, pembayarannya bisa menggunakan token Shiba Inu. Dan ini dimulai dari negara Amerika Serikat dan di beberapa negara Amerika Latinnya lainnya. Wow, selain itu juga, nah jadi kalau kita bisa lihat di sini, 84 pendirian untuk menerima Shiba Inu sebagai metode pembayaran di Venezuela. Mereka adalah supermarket regional yang terletak di El Tigre and Teguh. Mereka disebut sebagai supermarket Super King. Nah, ini adalah Instagram supermarket Super King. Terima kasih banyak dan selamat datang. Nah, semakin besar aja Shiba Inunya. Jadi di negara Amerika Latin tuh ya, seperti Venezuela, Kolombia, Brazil, Argentina, El Salvador, dan negara Amerika Latin itu rata-rata di tokonya, kemudian tempat kafe, tempat hiburan malam, bahkan tempat kursus karate aja, serta perusahaan properti itu menggunakan transaksi pembayaran dengan token Shiba Inu. Wow, gila. Mantap banget. Nah, kalian baca nggak berita kemarin di Fox? Jadi, pendiri Apple ya, si Tim Cook ini mengatakan dia memiliki beberapa cryptocurrency nih. Terus menurut kalian mana yang paling dia miliki? Nah, jadi ada di sini di Benzinga ini. Kalian lihat ya. Para army menebak bahwa si pendiri Apple tersebut memiliki token Shiba Inu. Tapi nggak ada yang nggak tahu ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Karena bermain micin tuh kalau naik dikit aja berasa banget. Apalagi kalau paus-paus yang beli. Karena ikan teri kayak saya aja itu berasa banget loh ketika nolnya naik dikit. Apalagi kill zero, wah kerasa banget kenaikannya ya. Saking hebohnya Shiba Inu ini jadi sampai di trending selalu di Twitter. Bahkan mengalahkan Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Gila banget. Bahkan di Indonesia aja, waktu kemarin ya, kemarin atau 2 hari yang lalu, bahwa Shiba Inu trending di Indonesia. Artinya apa? Komunitas Shiba Inu nggak bisa dibendung lagi. Bahkan ketika harga Shiba Inu tuh turun banget kemarin itu, jadi banyak banget nih well ini pada masuk. Saya sangkut ya. Ikan teri sangkut, jadi nggak bisa melakukan entry. Harus tunggu. Sebenarnya kalau kalian ada punya duit yang santuy, tenang, mungkin seperti ikan tongkol, ikan cumi-cumi, ikan cupang, sama ikan seribu mungkin bisa masuk. Karena itulah momen terbaik ketika beli koin itu pada saat koreksi. Bukan beli koin udah tinggi, baru beli. Akhirnya pas kita sudah masuk, taunya langsung turun. Akhirnya apa? Nyangkut. Saya nyangkut gara-gara main scalping di atas, di 0,008. Wow, jauh banget jadi. Sekarang aja masih di antara 0,0055, paling kencang 56, 57. Jadi dalam banget sangkut saya. Enggak apa-apa, tapi saya yakin dengan proyeksi Shiba Inu. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ya, transaksi ketika beberapa paus kemarin itu melakukan pembelian ya Shiba Inu dan beberapa koin lain yang termasuk Ethereum ketika harganya lagi turun, dan bahkan volume terbesarnya pada saat kemarin ketika harga Shiba Inu dan beberapa koin termasuk Ethereum lagi turun. Jadi paus-paus itu banyak yang melakukan Shiba Inu. Kalian bisa lihat datanya ya. Wow, gila banget ya, sampai 1.196.897 US dollar yang memanfaatkan ketika harga Shiba Inu lagi turun. Bahkan si paus Gimli ini masuk nih melakukan pembelian Shiba Inu sebesar 1,7 juta US dollar. Kan bener kan, banyak banget yang memanfaatkan ketika harga Shiba Inu sedang turun. Nah, selain tadi juga di Venezuela, dan ini datang juga nih dengan nomor perdagangan 86. Jadi sudah 86 toko atau perusahaan yang telah menerima Shiba Inu sebagai metode pembayaran di Venezuela. Dan yang menerima Shiba Inu adalah namanya Legal Fintech. Dia ini berada di bidang hukum ya, keuangan dan teknologi. Oke. Kemudian pada nomor perdagangan nomor 85 tadi lah kan 84, 86, 86. Ini dan 8 ini nomor 85 ya. Jadi Shiba Inu semakin banyak lagi nih, meningkat lagi nih sebagai alat transaksi pembayaran di
beberapa toko di Venezuela. Nah, ini kayaknya masalah burger, ini masalah makanan ini kayaknya ya. Sain Burger V. Oke. Nah, ini ada medium rumor dari orang atau beberapa analis ini yang memprediksi bahwa si Shiba Inu ini ada kaitannya dengan Vitalik Buterin, pendiri dari Ethereum. Konspirasi ini dibuktikan dengan beberapa transaksi wallet sebelum Shiba Inu itu didirikan pada bulan Agustus tahun 2020. Dan yang digadang-gadang sebagai pendiri dari Shiba Inu adalah yang bernama Ryoshi, yang tidak tahu itu siapa Ryoshi. Tapi si Ryoshi ini dia bilang si Vitalik Buterin adalah friend atau temannya. Ini sebenarnya artikel ini panjang banget. Semuanya ini transaksinya dibuktikan langsung oleh si pembuat berita ini ya. Termasuk transaksi dia sebelumnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pada bulan Agustus si Shiba Inu didirikan di jaringan Ethereum dan diperjualbelikan di Uniswap. Tapi kalau kita cocokologi aja ya, cocokologi, nyambung dan menyambungkan, begini aja logikanya. Ketika kemarin pada bulan Mei 2021, ketika memang pandemi COVID-19 itu lagi gencar-gencarnya banget di India, Vitalik Buterin ini menyumbangkan Shiba Inu sebesar 40 berapa persen gitu ya dari total supply yang beredar sekitar 1 kuadriliun itu diberikan oleh negara India untuk menangani COVID-19. Artinya apa? Kenapa enggak kalau misalkan dia mungkin kalau tidak ada hubungannya dengan si Vitalik, kenapa Vitalik itu menggunakan koin Shiba Inu? Kenapa enggak menggunakan koin-koin lainnya? Oke lah di luar Ethereum karena memang dia pendiri Ethereum ya. Mungkin seperti Phantom atau Mana atau Cardano atau yang lainnya. Kenapa harus Shiba? Nah, tanda tanya kan di sini. Apakah itu ada kaitannya dengan si Vitalik Buterin? Nah, kita tunggu aja fakta ke depannya. Kemudian kalau kita lihat holdernya aja udah meningkat banget nih sampai dengan 945.418 holder. Gila banget pencapaian luar biasa. Hampir mendekati 1 juta umat. Mungkin nggak sampai bulan Desember dia sudah tercapai menjadi token 1 juta umat. Amin. Jadi semakin banyak ya memanfaatkan momen-momen ketika Shiba Inu sedang turun. Dan banyak lagi yang masuk ingin mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Oke. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat, semuanya adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.